kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Orang tua tanya Jadi bisa kita langsung. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dari Pak Ahok dan teman-teman dari PMD DKI. Syukur alhamdulillah hari ini kita merasa bisa berkumpul bersama membahas sesuatu yang mestinya menjadi hal yang memang merupakan hal yang perlu difokuskan oleh PMD dan masyarakat. Dan di luar juga cuaca dari pagi hujan terus, jadi sepertinya juga alam sepertinya hujan yang kita masalah sekarang sini menyaksikan juga apa yang bisa kita kerjain sih untuk dirinya sendiri. Jakarta itu aneh ya, hujan banjir tapi kurang air. Nah, itulah. Nah, tapi sebelum kita berlanjut dengan apa yang kita coba sajikan nanti kita dialogkan di sini, saya mungkin perlu juga memperkenalkan diri kami dan tim yang hadir hari ini. Kami mewakili Forum 73 jadi mungkin Pak Ahok kita sempat ketemu waktu itu di GBK, dan ini alhamdulillah merupakan perguliran acara dari apa yang kita lakukan di GBK yang kami menyambut positif. Saya sendiri, nama saya Kelana Budi Mulya. Forum ini sebetulnya terdiri dari 21 disiplin ilmu lah teman-teman kita, 21 jurusan. Saya fisika teknik, sekarang saya bergerak di bidang pembangkitan listrik swasta. Kalau di kanan saya ini Pak Heri, dia backgroundnya sipil, dia masih konsisten di bidang sipil consultant. Pak Faci, dia backgroundnya tambang, nah sekarang tapi tambang perungan tanah, jadi urusan properti dia. Kalau Pak Sofandi, dia geologi dan usaha sehari-hari di bidang pertambangan gitu. Nah kami di sini sebetulnya Portugal dalam konteks sebagai bagian dari masyarakat yang juga tinggal di Jakarta yang punya concern sejak 2022 di mana 2002 zaman banjir besar, kita melihat kok kayaknya kita mesti melakukan sesuatu yang urun lembuk bersama, menggabungkan berbagai pikiran, mencari solusi. Seperti yang tadi Pak Ahok katakan bahwa kalau di musim hujan kita air melimpah luas, tapi di musim kemarau kita mau kering kerontang. Dan ini kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita masuk ke dalam slide presentation yang ada sekarang ini, bahwa memang terjadi suatu perubahan di dalam mulai dari tata ruang maupun bagaimana kita juga menata bangunan-bangunan fisik dan lingkungan hidup kita di Jakarta sendiri. Air hujan yang dulu masuk secara alamiah, kalau kita tahu masih tahun 60-an, sekarang ini jauh berubah. Kemudian Pemda pun juga sudah dari sekian tahun yang lalu rasanya menerapkan peraturan mengenai masalah sumur resapan. Jadi ini vertical drainage konsep kalau di sisi kita. Yang sayangnya memang aplikasinya mungkin perlu dilaksanakan dengan disiplin yang lebih ketat lagi di lapangan. Karena kembali lagi disiplin ini memang mungkin kesadaran para pihak bersama lah, dari masyarakat maupun dari aparat Pemda. Belum lagi kemudian juga sebuah masalah lainnya adalah waduk dan ruang terbuka hijau sebagai area resapan beralih fungsi. Di tahun 2002 waktu kita gencar-gencar kena banjir dahsyat itu, kita sempat memetakan di hulu dari 13 sungai yang masuk ke Jakarta itu masih cukup tersedia lokasi untuk dibuat waduk resapan yang ibaratnya kalau dalam konsep konservasi air tanah dia bisa menahan di hulu dengan jumlah yang cukup besar. Kita bahas waktu itu dengan PU, dengan Bappenas, termasuk dengan DKI, tapi mungkin memang perlu waktu untuk semua bisa mencerna hal seperti itu manfaatkan gimana. Cuman kalau sekarang kita amati dari lokasi-lokasi itu udah jauh berubah, Pak. Udah banyak yang berubah menjadi daerah hunian dari sekolahnya. Mungkin kalau kita masih bisa dapatkan 50%-nya aja itu masih bagus. Kita gembira kemarin mendengar bahwasanya Pak Ahok dan Pak Jokowi yang tanahnya TVRI atau apa yang mau di take over itu yang terjadi mau ada. Karena itu merupakan sesuatu yang katakanlah bisa dilaksanakan dan pasti akan bisa ada manfaatan positifnya. Di kita konsep vertical drainage ini sebetulnya kita mengarah kepada konservasi air tanah, menahan air dan kemudian bisa dimanfaatkan, bisa dipanen airnya. Jadi ke depannya memang mestinya kalau ini sudah bisa dilaksanakan dengan cukup merata, cukup luas,
pertama rumah penduduk mungkin juga tidak akan terlalu kekurangan air pada saat musim kering, tapi kemudian juga Pemda pun bisa membuat semacam kayak PDAM kecil di beberapa tempat dengan perhitungkan lokasi-lokasi yang katakanlah memang tadi terjadi catchment untuk air sendiri. Balik ke sini, jadi kalau kita lihat lagi memang dampak yang masalahnya ya berakibatnya ke arah erosi dinding sungai, dangkalan sungai, turunnya daya tampung sungai, dan ujung-ujungnya banjir yang semakin luas dari tahun ke tahun. Dan kita mencoba melihat atau merangkumkan kesimpulan ini sebagai mismanagement di dalam air hujan, bahwa Jakarta memang kebagian dari hulunya itu konsekuensi logis yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi sebetulnya kita masih bisa melakukan penataan yang lebih baik untuk namanya air hujan, mulai dari hulunya maupun di daerah Jakarta sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang mulai gencar mengkampanyekan jangan buang sampah ke sungai, kalau kita mungkin ingin menambahkan jangan membuang air hujan ke sungai. Kalau bisa, ya tidak dimasukkan. Nah ini yang katakanlah bagaimana caranya yang bisa secara praktisnya kita lakukan. Kita juga lihat Pemda DKI telah membuat suatu program singkat yang 2000 sumur resapan itu, yang mungkin sekarang masih berjalan. Dan kita mungkin pendekatannya hampir sejalan dengan itu juga, tapi kita masuk ke dalam modeling ke das Mampang yang nanti akan dipaparkan oleh teman kita Pati. Di mana di sini kalau kita turunkan bahwa semuanya dilakukan ada dasar landasan konstitusinya, bahwa memang ditetapkan bahwa sumber daya air ini keseimbangannya harus dijaga, ya kan ada ketentuan-ketentuan ini. Cuman memang sepertinya ketentuan itu mesti dilakukan revitalisasi lagi. Jadi bukan masalah fisik lingkungan kita aja, tapi ketentuan itu juga mesti di enforcement lagi, supaya memang kesadaran itu memang bisa merata dan berjalan. Konsepsi kerja di sini yang pertama tadi yang pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah DKI yang Pemda juga sudah melakukan. Kami pun sekarang ini juga Pak, sejak dari GBK kita mencoba menyusun satu buku panduan buat masyarakat untuk bagaimana mereka bisa memahami tentang tata air dan kemudian bagaimana mereka bisa berpartisipasi dengan pembuatan sumur-sumur resapan berbagai model. Kemudian di sini konsep kerja berikutnya adalah revitalisasi atau meningkatkan luas jumlah ruang terbuka biru, waduk dan seterusnya yang ada. Sebetulnya masih cukup banyak, cuman kalau ini nggak buru-buru diselamatkan, kelihatannya dalam tempo setahun belum bisa berubah peruntukan itu Pak. Jadi mungkin di sini perlu enforcement lagi juga dari Pemda DKI. Kemudian juga menjaga meningkatkan luas jumlah ruang terbuka hijau berupa taman dan waduk di dalam taman. Jadi saya lihat juga Pemda juga cukup aktif membebaskan beberapa daerah yang cuma memang mungkin utilisasi dari yang sudah dibebaskan itu mesti kita kembangkan lebih lanjut. Itu yang masih bisa dibikin waduk-waduk kecil. Contoh waduk kecil bagaimana bisa bermanfaat, kita pernah melakukan di Ragunan. Tahun berapa yang terjadi banjir bandang Ragunan? Sekitar 2005-2006 itu sampai melimpas menghantam ke daerah hunian sekitar situ. Setelah kita telah kemudian akhirnya salah satu solusi yang kita coba bersama dan pihak Ragunan kita bikinkan waduk resapan kecil situ. Dan alhamdulillah setelah itu memang pertama banjir bandang juga makin kejadian, kemudian dikatakan airnya itu jadi lebih baik. Gitu. Jadi contoh seperti itu yang berupa skala kecil waduk resapan sebetulnya workable, bisa dilakukan. Skala besarnya kalau kita masih mau lakukan seperti tadi yang tanahnya TVRI itu masih bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti buat Jakarta. Target kerja kita di sini Jakarta tidak banjir pada saat hujan 80 liter per meter persegi per jam. Dan pada saat musim kering kita harapkan Jakarta tidak akan kurang air. Karena kalau kita hitung secara rupiah sebetulnya kebutuhan air masyarakat Jakarta besar sekali. Mungkin sekitar di konversinya sekitar 7 triliun rupiah. antara 5 sampai 7 triliun Pak. Itu untuk kata orang mengeluarkan uang buat mendapatkan air bersih. Kalau kita sekarang ibaratnya dengan konsep vertical drainage ini bisa melakukan sesuatu, akan terjadi situasi mereka bisa panen air itu yang orang bisa mendapatkan air yang katakanlah secara keekonomiannya dia sangat terbantu kan. Pemda pun juga artinya bisa bisa mendapatkan hal positif juga dari keberadaan panen air itu oleh kampus. Strategi pelaksanaan yang kami coba pikirkan adalah mengkampanyekan program konservasi lokal ke masyarakat. Salah satu seperti kayak kemarin kita yang di GBK itu. Kalau DKI di Bandung pun kita akhirnya juga dengan Ridwan Kamil waktu itu kita bekerja sama, kita melakukan di bulan September. Sekarang mereka menggulirkan terus. Memang cuma kapasitas Pemda Bandung dengan Jakarta jauh. Jakarta punya kemampuan yang jauh lebih
Sehingga mesti kita bisa mengharapkan jauh lebih banyak juga hal yang bisa dilakukan di Jakarta. Kedua, mungkin bisa dibuatkan juga model rumah resapan di wilayah DKI yang bisa dimanfaatkan sebagai contoh bagi berbagai pihak pemahaman tentang manfaat sumur resapan. Dan yang ketiga, kita mencoba memilih Das Mampang ini sebagai area percontohan pelaksanaan untuk program konservasi total. Kenapa Das Mampang? Karena Das Mampang itu, Kali Mampang itu boleh dikatakan kali yang memang berhubungan di wilayah Jakarta. Soal yang lain kita masih ada interaksi lagi dengan wilayah-wilayah sekitar, menimbulkan kompleksitas kerja. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya Das Mampang masih dalam kendali kita. Nah mungkin detail seperti bagaimana mungkin kawan saya Pak Paci bisa melanjutkan mengeksplor wilayah. Silakan. Oke, terima kasih. Ini dasar memenuhi prioritas Das Mampang karena Das Mampang itu hampir 100% wilayahnya di DKI. Yang lain-lain ini semua ada pengaruh dari selatan. Dari selatan DKI mulai yang paling panjang itu Ciliwung. Kalau Das Mampang itu 91% luasnya ada di DKI. Hanya 9% yang ada di Depok. Jadi kalau kita tangani 91% itu harusnya lebih banyak fungsinya. PU nggak ada nggak? Nggak ada itu. Nah ini cermin dari Das Mampang. Das Mampang ini kalau kita lihat dalam 1 tahun aja, tahun 2006 krisis air, ini sulit, biasanya air surut, di sini kelebihan. Jadi ini yang kita tanya, karena ini seluruhnya ada di DKI. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini kita dapat banjir kiriman dari selatan. Ini adalah fokus yang kita akan lakukan. Jadi Das Mampang itu paling selatan itu dari daerah Jagakarsa, daerah DKI. Dia ketinggiannya sekitar 70 meter. Terus yang paling rendah itu pertemuannya sama Krukut itu di Poncol, itu ketinggiannya 12 meter dari muka laut. Ya kan? Ya, zaman dulu itu mungkin masih bagus karena masih kebun-kebun, jadi nggak ada masalah. Yang terbuang kita perkirakan hanya 5-20%. Jadi belum terjadi banjir, seluruhnya masih aman. Persawahannya secara natural. Setelah itu mulai berubah, semuanya dibeton. Kalau bicara jalan, hampir 20% jalan itu ditutup, yang tadinya secara natural. Kalau bangunan itu bisa mulai dari 24% sampai 60% lahan yang ditutup. Jadi kalau kita secara total bisa mulai dari 44% sampai 64% lahan yang ditutup di Das Mampang aja. Ini yang kita lihat terjadi banjir pada saat dengan curah hujan 30 mili, apalagi 40 mili aja sudah terjadi banjir. Karena semuanya air hujan itu langsung dibuang ke sungai. Yang paling parah itu di Poncol. Setu Bapak kan juga ini dapat kiriman dari bukan Bogor, Depok. Ya, cuma 3,3 km aja, tapi di Depok itu udah juga ditutup semua. Kalau kita lihat dari Google itu semua sudah realistis. Jadi akhirnya semuanya konsepnya adalah masif dalam horizontal drainage. Air tanah juga habis, muka air ini turun, tadinya pompa biasa, sekarang jadi jet pump, itu dampak daripada kekurangan airnya. Nah, yang kita harapkan adalah ke depan ini. Jadi tiap bangunan kembalikan air di titik pengambilannya. Nah, ini tugas P2B akan lebih berperan karena 60% itu adalah perumahan masyarakat. 20% adalah DKI. DKI itu jalan semua, jalan yang ada di Das Mampang itu semuanya airnya dibuang ke selokan. Kejar tahun depan itu. Jalan-jalan di Mampang itu masih dibuat. Ya. Untuk contoh aja, jadi bahwa ya ini kita harapkan kalau memang ini artifisial, ya kan memang ada pro and kontra mengenai masalah ini, tapi saya lihat sulit nih cari jalan yang bagaimana mengatasi banjir dan krisis air itu menjadi satu. Ini obatnya sementara yang kita dapat adalah ini. Air tersedia akan kembali lagi dengan sekian kita. Ini saya dapat dari Pak Taufik, peta ini besar. Ini peta geologi teknik yang ada, ya kan, kurang lebih semacam ini.
ini das Mampang yang total 31,6 km ini adalah ini. Ini Poncol, ini Jagakarsa, ya kan, masih ada sebagian kecil yang datang dari Depok. Ini ketemunya di Kali Kerukut, ya kan, di Kali Kerukut. Nah, yang kita amati di Das Mampang ada 6 titik lokasi, ya, 6 titik lokasi ini yang banjir, yang Pondok Karya ke kompleks polisi, Pondok Jaya kompleks Angkatan Darat, itu yang tadinya jendela menjadi pintu sekarang, karena pintunya udah ditutup, karena banjirnya udah nyampe kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini sudah mulai terjadi dari tahun 60. Jadi fokus kita adalah mencoba kemari. Rekomendasi yang kita usulkan hampir semua di lokasi-lokasi yang mungkin dari misalkan peta geologi, yang warna merah itu kita bisa membuat sumur resapan dangkal, yang warna biru itu yang sumur resapan dalam. Itu yang nanti mungkin harus kita diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk lokasi sumur resapan itu adalah jumlah secara statistik kita bicara, ya kan, hampir semua dibagi tugas. Jalan bagian DKI, perumahan bagian P2B untuk mengkontrol, dan masyarakat yang begini, ya kan? Karena yang jumlahnya kita perkirakan dengan asumsi yang paling tinggi curah hujan 80 mm, artinya 80 liter per meter persegi. Nah, dengan contoh kapasitas 7.000 liter per jam itu kapasitas resapannya, kita perkirakan sekitar diperlukan 72.000 sampai 86.000 untuk masyarakat. Nah, ini masyarakat ini lebih banyak mungkin dimonitor oleh P2B. Nah, di samping ini, karena kita tidak tahu bahwa pengamatan 80 liter per meter persegi itu adalah pengamatan kita tahun 2002 sampai 2013 curah hujannya. Nah, tapi kita menjaga kalau misalnya curah hujannya mudah-mudahan tidak curah hujannya La Nino, kita mencoba 17 lokasi untuk ruang terbuka biru. Ini yang kita coba ini kan. Lokasinya kurang lebih sekitar di sini di arah di selatan. Ini yang saya katakan bahwa 3,3 km ini 9% ini lokasi ini adalah Depok. Ini adalah Depok, ini sudah menjadi perumahan, semuanya air hujan ke sana, ya kan, ke arah utara. Ini kita pas di utara daripada ini adalah batas DKI. Di koordinat ini sebaiknya kita harus buat semacam waduk resapan untuk menahan laju yang datang dari 3,3 km tadi. Tanah kosong. Ini kalau yang warna-warna ini adalah tanah kosong. Kita sudah superimpose peta geologi teknik ini adalah daerah aliran air. Ya kan? Ini yang sebaiknya. Di sebelah sini adalah situ Babakan di sebelah utaranya. Jadi sebelum, karena air mengalir kembali, dan ini yang kalau masih tanah kosong. Ini masih wilayah DKI. Selatannya DKI. Ya swasta loh. Saya nggak tahu. Kita itu. Koordinatnya itu ya. Ya, ini koordinatnya. Ini besar loh, bukan luas besar. Ya. Ini ada 95, ada 9,5 hektar. Bisa dihijaukan gitu. Ya. Kalau bisa sih dibikin waduk resapan, Pak. Jadi dibikin waduk resapan. Iya. Di daerah Depok ya? Enggak, ini DKI, Pak. DKI. Ini batas DKI ini, Pak. Ini batas DKI. Ini batas Jakarta. Ini Depok, ini Jakarta. Ini batas perbatasan antara Depok ini. Jadi masih wilayah DKI. Masih wilayah DKI. Kalau di daerahnya betul personal ya. Nanti Bapak bisa ini kopi kok. Pak, ini juga udah ada. Udah ada. Kita kasihkan. Ini bisa di copy, bisa dipelajari. Dan kita terus akan bantu. Oke. Oh, sebelumnya ini adalah jumlah 17 lokasi potensi ruang terbuka biru, ada 85 hektar. 85 hektar. Titik-titik ini yang dulu sebetulnya lebih daripada 100 hektar, tapi sekarang sudah mulai ada bangunan-bangunan yang ini. Ini kita juga udah coba lihat dari Google dan kita superimpose kemari. Tetap perlu harus ada studi lagi yang lebih detail. Tapi ini secara umum aja.
Ini yang kita lihat bahwa jika asumsi daya resap sumur resapan yang kemarin kita coba itu rata-rata misalnya 7.000 liter per jam. Karena hujan yang kita khawatirkan adalah hidrograf dalam 1 jam. 1 jam itu pada saat burst dia naik, dan yang lebihnya itu biasanya rintik-rintik. 15 menit sampai setengah jam itu hujan yang deras. Nah, bagaimana kita menangkap? Jadi setiap hujan 30 mm atau 30 liter per meter persegi, itu hujan yang turun di jalan itu sebanyak 189.600 kubik. Nah, untuk mengcover ini supaya tidak mengalir ke kali, diperlukan dengan asumsi 7.000, kita diperlukan 27.000. Nah, kalau ini selesai, curah hujan 30-nya selesai. Nanti bertahap sampai curah hujan 80. Dan curah hujan 80, ya, hujan yang turun di jalan itu adalah hampir 0,5 juta kubik per jam. 0,5 juta per kubik per jam. Kalau dia masuk ke das Mampang yang kapasitasnya ada yang 20 kubik per jam sampai 40 kubik per jam, nggak mampu, pasti dia meluap. Di 6 titik itu sudah terjadi banjir. Dari jalan. Ya, dari jalan dan ini campuran. Ini kita bagi dua. Ini adalah DKI, ini adalah masyarakat. Masyarakat untuk curah hujan 30 dia memerlukan kerja keras 32.000. Hampir semua, saya bisa katakan 95% atau 97% masyarakat yang ada di Das Mampang airnya dibuang ke itu yang tadi Pak Muli katakan, walaupun peraturannya sudah ada, tapi mereka masih melanggar dan tidak bisa membedakan mereka. Das Mampang itu di mana ya di kampung ini? Ini Das Mampang itu di Kampung, nanti saya bilang. Ini kurang lebih. Ini Kebayoran, Pak. Ini Das Mampang. Daerah apa tuh? Ini jalan ini jalan Buncit, Warung Buncit. Ini Warung Buncit, ini jalan Simatupang. Dia kalau nggak salah ada 4 kecamatan, ada beberapa kelurahan. Dari Kecamatan Mampang, Kecamatan Pasar Minggu masuk, Kecamatan Jagakarsa masuk. Cilandak masuk itu kecamatan. Cilandak masuk. Cilandak ke Turut. Cilandak ke Turut. Ini kenapa? Selatannya Ragunan. Iya. Kita pilih ini karena yang dasnya 91% ada di DKI. Kalau bicara Krukut itu dia cuma mungkin 50%. Kalau kita bicara Ciliwung, waduh masih terlalu banyak. Nah, kita mau coba melakukan lebih stres kembali, dan ini yang paling mungkin reasonable untuk kita kerjakan ini. Jadi ada success story, Pak. Ada success story. Oke, ini yang tadi. Nah, ini adalah mungkin pekerjaan regulasi. Oke. Ini perlu, tadi Pak Muli katakan perlu sosialisasi sumur resapan, ya kan, yang kita kemarin sudah mulai yang di Gelora Bung Karno, ya kan, dan dalam 5 tahun paling nggak ada 160.000 sumur resapan. Ini masyarakat dan DKI, ya, plus 17 ruang terbuka biru. Paling nggak itu warna itunya di biru. Soalnya kalau kita terlambat itu, ya, dari 17 mungkin tinggal 8 tinggal ini, setelah itu udah jadi bangunan udah susah. Luasnya berapa, Pak? Yang mana? Yang ruang terbuka biru. Tadi ada tadi. Ini dia 852 dalam 5 hektar. Paling nggak ini dibikin ruang terbuka biru aja, jadi tidak boleh dibangun. Start. Ini sila per BPN ini. Begitu saya cek dari BPN. Luas itu kosong dengan itu. Kosong. Jadi yang ini ya. Tetap bahwa ini kita harus tetap di lapangan karena kosongnya sendiri ada beberapa bangunan 1-2 kita itu karena nggak apa-apa. Tapi ini yang kita nanti Pak Sopani akan terangkan lokasinya di mana-mana gitu. Pertanyaan ya. Nah, saya ini, kalau misalnya dari konsep ini dijalankan, ya, kita akan monitor untuk curah hujan berapa, mulai berkurang nggak banjirnya dengan monitoring. Dari sana baru bisa tinggal di copy paste untuk das-das yang lain.
Artinya baru kita masuk dari sini, setelah das ini masuk ke das Krukut, dari das Krukut baru masuk das Grogol, Grogol masuk ke Pesanggerahan sampai Angke. Itu pola itu yang apa? Karena tapi artinya Krukut. Kalau sekarang kita bicara sporadis, nggak kelihatan, nggak ada success story-nya. Ini yang kita pelajari, yang artinya dalam pemerintahan yang sekarang ya kalau ada success story, das Mampang yang tadinya banjir selesai. Untuk curah hujan ada ukurannya, curah hujan. Sekarang ini mungkin bisa dikatakan kepada masyarakat curah hujan 20 mm atau liter per meter persegi aman, pas batas daya tampung sungainya masih mencukupi. Tapi sudah melebihi itu udah terjadi banjir. Bu ya, kita bisa gugat nggak mereka yang nggak mau kerja? Bisa sanksi apa? Yang nggak mau kerja dengan sumber resapan? Ada Pak di Ada peraturannya kan? Dan 25 juta ada apa itu kan? kalau itu sepertinya sanksi administrasi Pak, kalau pergubnya. Nggak Jadi ada tidak ada denda. pidananya, iya. Karena Iya, kalau kekuatan pergub. dia udah jadi bangunan. Jakarta kan gitu Pak. Paling nggak ada kompensasi kalau yang bisa bisa. izin Ya. lama Pak. Dia mau bangunan nggak usah minta izin Pak. Buat bangunan ya udah jadi nggak usah ngapa-ngapain. Atau dibalik Pak, kalau misalnya hampir seluruh das Mampang mengambil air tanah. Waktu pada saat dia ngambil tanah dia tidak membuat sumur resapan, air tanahnya dicas, mungkin nggak? Nggak ada juga peraturan ngecas air tanah di rumah kan? Nggak ada undang-undangnya kalau untuk rumah tangga maksimal 100 meter kubik per bulan. Itu Pak. Ini memang Tapi kalau izin yang baru mau izin Pak itu kan semua sudah Sudah, izin yang baru syaratnya. tadi dikatakan. Ya. Tapi yang lama Yang ini. lama-lama yang Makanya ada. nggak ibu Yayu datang bagian biro hukum. Oke. Saya mau tahu, saya mau bawa datang, kita masih minta biro hukum ikut. Karena ini Jakarta ini nggak ada bicara lain Pak. Kita semua tahu Pak. Bicara itu penegakan hukum. Aturan, kita semua tahu. Caranya gimana, celahnya itu. Nah, peraturannya, ya itu yang kita coba mulai. atau kita buatkan Pak, lebih ini. Kan kita udah tahu, sekarang udah bagus. Dari kita nggak usah muluk-muluk lah. Ini das Mampang aja udah jelas. Kan kita udah tahu masyarakat butuh sekian 20.000 sumber resapan. Sumber resapan kan tidak dalamnya kalau lihat vulkanik nggak perlu dalam, ini 1-2 meter sampai. Yang dangkal. Ya. Ini dangkal nih kelihatannya. Itu persis sekarang kayak malahan saya pikir Pak ya, karena tahu teorinya. Kita bikin yang 1 kali 1 meter aja, kalau yang air dari Palang, itu pas vulkanik nyerap masuk loh. Ya, betul. Iya kan Pak? Itu jauh lebih murah kan? Betul. Ya kalau seperti itu kita anggarkan aja. Gotong royong anggarkan. Mungkin 500.000 orang udah bikin. Tapi kita cari Pak, bantu Bapak temuin orang-orang itu, mau nggak diajarin kalau yang datang ITB kan dia lebih ngerti. Ini supaya air sumur resapan kalian produktivitasnya baik, bersih, kalian mesti bikin sumur biasa aja nih, digali. Gali terus ada saringan turun dari itu, nah nanti kita biayain aja Pak, dia gali gotong royong. Malah itu juga ada pilihan lain, kayak misalnya mereka udah pakai sumur pompa, kan itu kan tinggal dikasih, kan biasanya kan double casing. Talang air itu mestinya kalau hujan dia bisa dimasukin ke casing luar daripada sumur pompa, jadi diisi ke bawah lagi mas. Kalau dia lahannya terbatas karena udah dia semen semua segala macam gitu kan. Tapi dia masih ada untuk buat sumur pompa aja. Sumur pompa juga bangkit itu sampai nggak ada lubang juga. Kalau yang bagus biasanya bikinnya pakai double Sulit casing. karena masyarakat tuh bikin nggak ada Sembarangan. gitu ya. Nah, kita juga buat ini sistem informasi real time. Ya, jadi di Das Mampang ini kita lagi coba Untuk masalah untuk Sudah bisa masalah online. online. Sudah Pak. Nah, udah nanti di sini saya mau coba nih apa namanya Wi-Fi. Wi-Fi. Televisinya ada Pak. Ya, coba. Jadi bisa ditunjukkan jadi bahwa ini kan kita magnet lagi-lagi ya. Kita lebih anggarkan kita fokus situ aja Pak Lawik. Di serbu di Das Mampang, langsung masyarakat terasa sih. Bentuknya bantuan sosial juga. Bantuan sosial, fisik kan ya. Bantuan Ya sosial. apa yang masyarakat yang mau Masyarakat kan. Iya. diundang maksud saya masyarakat tidak undang, kita sampaikan cara jalinya seperti apa itu. Ini mudah-mudahan. Kita pernah berencana begini Pak, sebagian sudah dilaksanakan sebetulnya.
kita kan berapa RT kita pernah undang dan hadirkan di tempat kita. Kita ajarkan mereka seperti apa membuat sumur resapan dan apa manfaatnya. Itu karena kita terbatas waktu, terbatas tempat dan biaya, itu cukup efektif pengerjaannya. Mereka jalan. Tetapi tentu harus kalau pemerintah yang melaksanakan, apalagi RT kan di bawah Pemda ya. Itu kalau itu diajarkan, kita bersedia memberikan berbagi ilmu bagaimana cara membuat sumur resapan dan apa nih manfaatnya. Ini dibuat aja Pak. Ini ada anggaran mungkin di perencanaannya. Ini Pak Taufik, koordinat yang lain, yang hijau ini masih kosong. Apakah masih udah dimiliki oleh PT atau enggak kita nggak perlu tahu. Tapi ini adalah masuk daerah aliran sungai. Pak Suwandi mau nambahkan yang dari sampel kita kemarin di GBK-nya pasir ya? Ya, saya cuma nambah sedikit aja mengenai geologi. Sebetulnya Pak Bob sudah lebih tahu dari kita sama-sama geologi. Jadi gini Pak, dasar utama kita kenapa kita yakin konsep untuk resapan ini akan berhasil, karena secara geologi mendukung sekali. Mengapa mendukung? Ada dua lapisan batuan yang sangat mempengaruhi wilayah ini, yang menempati wilayah ini, yaitu dihadapi oleh vulkanik muda yang sangat porus. Nanti bisa kita lihat contoh-contoh sampelnya di sini. Nah, yang kedua adalah sedimen-sedimen aluvial muda sekali, yang juga sangat porus dan permeable, sangat meluluskan air sekali, dan itu sangat menempati hampir seluruh wilayah DKI. Ini peta Kecuali yang utara. Tengah selatan. Ya, dari sini kita di tengah selatan ini sudah di tempat itu. Nah, kalau Bapak bisa lihat dari kedalaman 0 sampai 8 meter itu kita memang banyak ditemui oleh soil clay yang aluvial. Jadi lewat 8 meter kalau itu lah. Nah, sebaiknya di situ. Nah, itu setelah 8 meter sampai 10 meter itu pasir, Bapak lihat lurus sekali. Oh iya. Nah, itu di atasnya 10 sampai 40 meter juga pasir lurus. Nah, itu sangat merupakan aquifer yang sangat baik sekali di dalam menyimpan air. Oleh karena Kalau di daerah utara justru ketemu gamping ya Pak ya. ada gampingnya. Di bawah sini gamping, tapi sebenarnya gamping. Jadi kalau kita secara geologi ini kan formasi-formasi itu apa yang kita nanti yang di bawahnya itu akan gamping. Jadi kedalaman sampai pada daerah tertentu itu kedalaman 300 meter ke bawah kita kadang menemukan gamping. Nah, disitulah kalau kita mengusulkan, di situ banyak sungai bawah tanah. Lewat gamping. Jadi bukan sungai purba ya, tapi sungai bawah tanah yang diduga melewati batas antara formasi yang di atasnya dengan formasi gamping, terjadi aliran air bawah tanah. Nah, itu kalau kita bor sampai ke dalam situ, kalau kita masukkan air ke situ, dia mengalir ke situ. Nah, oleh karena itu harus riset lebih dalam lagi. Laut sentral. Dan itu harus kita riset lebih dalam lagi, seperti apa pemboran sistematis kita bikin unit lain pemboran untuk membuktikan bukti sungai bawah. Terbaik kita sumur resapan kita berapa dalam ya? 30 sampai 60 kan. Kita punya data sekarang saat ini sekitar 1.200. Kenapa sampai 60 kalau dia 10-40 sudah ketemu formasi itu? Untuk apa kita dalam? Ada beberapa wilayah Pak untuk Jakarta Timur itu sampai dengan kedalaman 30 kita dapat lempung semua. Oh masih lempung? Lempung semua. Geologi juga ya? Iya. Di daerah Gusi Ngurah Rai itu sampai dengan 30 lempung. Ke bawahnya baru pasir. Di Rawamangun di atasnya pasir. Sampai 20 ke bawah lempung. Jadi variatif betul Pak. Jadi lokasi di Jakarta ini kita mungkin daerah aluvial di mana ada penghubungan sungai dengan sungai berubahnya di bawah. Jadi ukuran butir juga akan berbeda-beda sangat jauh sekali. Dari yang halus sampai yang ukuran gravel sambung ada. Kita kan mungkin di outer Pak, outer kipas aluvial seperti kali ini. Jadi sangat variasi Pak. Itu sangat variasi sekali. Jadi tidak harus kayak gitu. Jadi kita banyak data yang itu memang
Kadang kita jalan 10 meter beda, karena banyak lensis Pak. Ya kayak depan ini ya. Iya, Kan? banyak lensis Pak. Kota aja. Tapi kalau secara garis besar, Semanggi ke arah timur barat itu sama dengan vulkanik ke arah selatan. Semanggi ke arah utara itu memang aluvial, pantai sungai. Ya. Itu Pak. Jadi Jadi maksud saya gini Pak, kan kita udah tahu nih. betul ya Mas. Das Papan. tapi Iya. maksud saya ya sudah. Itu Kita Pak tahun proyek ya, 2014, ya. kalau kita bisa selesai satu das itu udah hebat. Iya, iya, Pak. Jadi Iya. maksud saya kerja itu jangan ini nggak kenyang, ini juga nggak Iya, kenyang. Pak. Jadi kan Iya. ya udah jelas kan. Betul, betul. Kapan itu kita sepakat. Iya. Das Pampang memang ada hubungan dari luar terlalu banyak. Iya. Kita beresin. Ya, konsentrasi ke sini mungkin justru nanti kita lihat per zona itu mungkin kapasitas juga akan lihat variasi pernabilitasnya, itu kita bisa melihat per zona itu nanti berapa punya potensi. Yang masyarakat itu cuma 1 meter sumur. Iya Pak, nanti mungkin per zona itu bisa berapa sumur gitu Pak. Bukan di punggung itu biasanya yang dangkal, kalau di lembah Ada anggarannya kan? Kita ada Pak. Maksud saya juga bisa kerja masyarakat, ajak Ya, nanti jalan, kita, ikut Pak. sosialisasi, mereka sadar, kita kerjakan. Ya. Jadi kita sepakat dengan bapak-bapak ini Pak bahwa secara geologi memang itu tidak bisa merata kita sebutkan karena sporadis di daerah-daerah tertentu ada seperti disebutkan lensis karena ada Kami depan aja ketemu kok, yang aktif bebas sama tertekan itu ya, beda. Ya betul. Jadi kita mengusulkan Pak untuk hal seperti itu. Apabila ada data-data Bapak tadi itu kalau dikombinasikan dengan data-data kami, itu akan lebih memperkaya data kita di dalam menyusun program ke depannya. Ya, jadi data-data Bapak tadi itu akan lebih memperkaya kita di dalam mendesain titik-titik mana kalau kita merencanakan sekarang kepada masyarakat untuk menentukan titik-titik mana yang terbaik dan ini kedalaman berapa. Umumnya kita sudah menemukan kalau kita di punggungan itu kita menyarankan itu sumur resapan dangkal. Bisa itu dilakukan. Tapi kalau nanti di lembah itu kita menyarankan sumur resapan dalam. Nah itu dari temuan kita. Tapi temuan kita itu masih bisa berubah pada tempat-tempat tertentu. Nah, mungkin itu bisa kita sarankan kalau dengan diskusi kita lebih dalam seperti ini, mungkin data-data Bapak kita keluarkan lebih lengkap di sini atau data ini kita lengkapkan ke Bapak. Itu akan lebih membantu kita di dalam mendesain planning ke depan. Mungkin itu. Nanti ya tinggal lihat lagi. Iya, Pak. Saya Terima mesti kasih, geser, Pak. ada satu rapat digeser. Kita juga terima kasih Pak atas Saya terima kasih Pak. perhatian waktunya. Ya dia tinggal. Jadi ada perbudian lanjut yang insya Allah mudah-mudahan Enggak, Pak. Maksud saya sosialisasi, ajarkan. Terus kalau butuh dana kita siapkan. Mungkin juga mungkin melalui dulu ada instruksi Pak Gubernur ke Mau seluruh nggak cerita wali kopi kota, apa, camat lurah selalu Oke, memasukkan informasi persiapan. Hah? Instruksi mungkin Pak Gubernur atau ini Pak untuk para wali kota, camat lurah mensosialisasikan. Ya Pak, maksud saya kumpulkan mereka. Kalau mereka tidak mau dengar, baru kita pakai. Ya kan? Disiapkan aja. Siap. Kita instruksi gubernur udah terlalu banyak. Action. Kalau saya lihat itu, saya kawan-kawan, barunya fokus instruksi terlalu banyak. Mereka langsung ke lapangan. Masalahnya apa? Yang ngajarin sudah ada. Ya. Kalau dia nggak ada duit, mau duit berapa? Kalau masyarakat kerjain, bilang jangan duit dulu, duit semua minta, kerjain lagi. Fisiknya siapa langsung? Langsung Dua kerjain. aja langsung. Tapi tetangga bisa kelihatan kok ada air turun itu pasti dia iri-irian kan beda. Udah datang belum? Ya. Nah. Saya mesti geser. baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Pak. Selamat nyambung. Saya undang. Langsung jadi. Cepat. Sudah cepat ya. Sudah cepat.
Pak, masker tadi. Ya. Masker. Yang over, Pak. Ada masker. Maskernya nggak? Maskernya Bapak. Pakai masker. Ayo, Pak. Lu pakai baju apa boleh? Jangan semua. Biarin Pak aja. Nama Pak ya? Boleh kalau mau. Tapi ini masih sering juga banyak orang Belanda yang minta data untuk orang tuanya terkait keabsahan, karena di Belanda itu akte 5 tahun sekali harus diganti. Jadi dia minta Ini nggak pakai apa, Pak? Pak, sebentar. Oke. Kematian ini dari persyaratan itu pun sudah simpan karena pada waktu ada Hasilnya kurang itu. ya ini lagi kurang lagi diganti kelihatan lah. Memang gedung ini sudah perlu renovasi total. Hasilnya Hasilnya ada tapi kurang terpenuhi. kurang. Iya, betul. Kurang, Pak. Ya, rusak ini. Ya. Nanti diperbaiki Pak. Ya, hasilnya kurang. Nggak tahu ya. Tes gitu. Ini per wilayah, jadi register dari wilayah sudah 5 tahun masuk provinsi, Pak. Masuk provinsi, jadi terkait kalau ada yang hilang, Enggak, ini untuk menghilangkan bau aja sementara. Sebentar aja buat baunya. Iya, ya. Iya, mati naik. Pak. Selamat datang Bapak Gubernur Jakarta di Jakarta. Kami pertama mengucapkan mobil kembali. Pahlawan dan pahala jasa. Kalau yang di bawah KW 1 ini KW berapa? KW 1,5. Jadi ini masuk uang dan Bapak tahu bahwa satu realisasi Jakarta adalah 10 juta. Kalau kita 10 juta, kita bisa boleh. Sapi itu sampai atas.
Di sebelah masih ada kursi kan? Bu, itu sebelah kursi ada. Di sebelah ada kursi. Hai. Pak, jangan di jalan, Pak, jangan ditambahin di jalan lagi. Biar bisa keluar, jangan di jalan. Tapi gak jelas ya. Merasa mungkin itu, bahkan mungkin dianggap eksekutif dulu kan lalu hanya penumpang. Kalau kita terus tidak bilang polisi, enak aja bau. Sekarang kan sudah zaman reformasi. Aku telepon ini Pak Gubernur, aku telepon ini Pak Gubernur. Tuhan bisa tahu. Itu masalah SDM. Kemudian masalah sarana prasarana. Kita ada satu gedung itu tanah untuk mobilitas. Dengan Pemprov Sumsel, kita diwajibkan berbayar kemudian gedung penyimpanan arsip yang sudah ini pas tadi itu hanya sementara itu dia pernah ada baunya karena komunikasinya dan kembali ke ini ke pengawasan katanya tanpa ada ini secara operasional dan kemudian apa itu sebenarnya itu Pak masalah sarana prasarana. Kemudian masalah penerbitan dokumen kependudukan 611.000 dan ini ada yang telah terekam dari jadi asal berita kemana-mana buka saya itu di apa yang ada di KTP kita hanya meluaskan jadi katanya akan diserahkan Januari dengan borok ini gitu. Jadi seolah-olah nanti kalau terjadi pasti mereka beralasan nanti sudah tanggung jawab daerah kan. Dan dia tidak akan berkata bahwa pada saat kami serahkan sebanyak 611.613 titik kita jadi kemudian ada undang-undang baru, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23. Nah, di sini ada hal yang membantu penerbitan akte pencatatan sipil. Saya sudah kekurangan. Jadi untuk penerbitan baru, kami tidak bisa BKD lepas dari orang tidak termasuk orang tahun-tahun di 2014 kami dalam bergerak hanya 2012. Jadi kembali langsung disedot sama dinas-dinas raksasa. Kemudian apabila mungkin kasatpol ini ya di kelurahan itu ada nama ya sebetulnya dari sini tugas sangat jauh kasatpol ini lebih sibuk. Orang ke kelurahan itu pasti 60% urus kependudukan.
mungkin tidak mengada-ada kalau kita bilang bahwa 60% atau paling mungkin 50%, tapi ya kenyataannya mereka hanya panglima tanpa kemudian kurang lebih mohon maaf, dan agar nanti sekaligus Bapak tanggapi mungkin dari mau menyampaikan aspirasi, silakan sebutkan nama dan ada harus yang realistis, silakan Bapak, nama dan dari mana. Terima kasih atas waktu kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Supriyatna, tugas di Kelurahan Mulia Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya hanya menggarisbawahi tadi yang Kepala Dinas sudah berbaikan mengenai sumber daya manusia. Karena apa Pak? Kita adalah frontliner, pelayan terdepan. Tentunya kita banyak sekali permasalahan di depan, banyak sekali permasalahan yang ada, terutama mengenai SDM tersebut. Telah diberikan tadi oleh Kepala Dinas. Karena apa? Kita tidak bisa melayani masyarakat sebegitu banyak dengan hanya satu petugas. Seperti yang diberikan tadi Pak, setiap kita melayani pasti ada kendala. Ketika kita melayani, kita ada acara di Sudin atau di dinas atau di mana, itu otomatis banyak kosong. Saya mohon perhatian kepada Bapak Pimpinan, terutama ini kesempatan yang paling berharga buat kami untuk menguraikan apa yang ada pada permasalahan kami di bawah dunia. Kami akan meminta petunjuk pada Bapak agar kami bisa disesuaikan, setarakan, dan dilakukan seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya. Contoh banyak Pak, ada beberapa masyarakat datang untuk meminta pelayanan, kami sedang keluar. Artinya kami bukan keluar main-main, kemudian keluar tugas ya Pak ya. Apa. Lalu kami dibilang kami akan dilaporkan nanti kepada Bapak Gubernur. Nah itu yang kadang-kadang kami mendapat tekanan dari masyarakat. Sementara kita ini bukan main-main. Kegiatan banyak. Belum lagi Pak, pelayanan masyarakat yang kita satu itu ada 7 apa yang namanya katanya mobile. Itu kita tidak namanya tanpa pamrih. Itu tugas kita selesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan sukarela. Itu atas perintah pimpinan. Kita laksanakan. Demi tercapainya apa? Demi tercapainya kita untuk DKI yang terbaik di provinsi Papua. Satu. Yang kedua, ini Pak, kalau Bapak Wakil Gubernur, kondisi kita ini Pak, dari sudut satu kedudukan ini Pak, Pak. Kita mengembangkan kalau rapat itu kita memerlukan kendaraan, otomatis kita kalau naik berapa kali Pak, kita naik langsung berapa kali. Nah di sini kita perlu Pak, perhatikan masalah transportasi. Dulu pernah saya menggunakan kendaraan untuk operasional tahun 2000. Tapi tahun sebelumnya ini sudah dicabut belum kali sampai saat ini. Nah untuk itu dengan kesempatan yang baik ini saya mau memperhatikan apa peluang kita selama ini agar pelayanan kita tercapai dengan baik. Saya sudah bilang saya rasa ini untuk kami mengucapkan beberapa hal yang kami sampaikan. Mari kami daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, Terima kasih.
itu diberikan kartu Jakarta Sehat ketika menawar pimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan KTP ada salah satu persyaratan mutlak untuk memperoleh fasilitas tersebut. Dan tinggal ini saya alami ada seorang nenek berusia 70 tahun yang akan membuat kartu Jakarta Sehat. Kondisi orang tersebut dalam keadaan sakit stroke dan persyaratannya sudah saya anggap lengkap karena sejak tahun 9 nenek tersebut telah memiliki kartu duduk musiman. Dia telah melengkapi persyaratan antara lain kartu duduk nilai musiman yang diterbitkan tahun 96, yang kedua mengantar airplane, yang ketiga kakak dan KTP anaknya selalu menjamin saat itu karena anaknya kebetulan tinggal di wilayah Lombang. Ada persyaratan yang kurang ketika itu Pak, yaitu biodata dan surat pindah dari daerahnya. Dan itu ketika itu pertimbangan saya adalah pertimbangan humanisme Pak, karena saya tidak mungkin menyuruh nenek tersebut untuk membuat surat pindah dan surat kelakuan baik ke daerah asalnya. Atas pertimbangan sejak tahun 96 dia sudah siapkan pulang kampung Pak. Setelah itu pertimbangan saya waktu itu ketika kita melakukan sesuatu, saya ingin membantu orang itu supaya bisa dirawat. Karena kita bekerja pertama ketika kita bekerja itu untuk Tuhan dan manusia. Sebentar ya, mohon maaf, sebentar. Saya ingin menyampaikan teman-teman saya. Ketika itu Pak Wagub, saya bantu dan tiba-tiba ada surat dari Kepala Dinas Kesehatan Pak Ibu Emma. Surat tersebut diberitakan di koran saat itu bahwa ada status palsu di DKI. Saya sempat bertanya Pak saat itu, untuk seorang Kepala Dinas ataupun Kepala Dinas Kesehatan bisa memberikan statement kepada pers untuk masyarakat, kenapa dia bisa menyatakan bahwa makanan tersebut adalah palsu, yang lebih masih belum pada kami pihak tapi saat itu, sehingga kemudian inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Pertanyaan saya Mbak, bagaimana kemudian Bapak mendepannya untuk dalam hal tersebut kita melayani masyarakat? Yang kedua Pak adalah dengan berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang penggratisan persyaratan pelayanan kami. Bagaimana Pak jika ada masyarakat memberikan uang kepada kami, sementara kami tolak, tapi mereka meninggalkan saja uang tersebut di meja atau di apakah kita harus tolak? Terima kasih. Demikian Pak, selamat datang. Kita terbaru Pak Agung. Terima kasih. Oke. Selamat siang, saudara-saudara. Yang kami hormati Bapak Wagub Pemprov DKI Jakarta. Perkenalkan kami nama Koordinator Tahunan Aksi Dukcapil Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Untuk mendapat waktu kami hanya singkat aja Pak. Masalah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang hak hidup Pak. Salah satunya adalah pejabat struktural dari eselon 1 sampai eselon 4 diangkat ataupun diberhentikan oleh Mendagri itu atas usulan gubernur. Artinya kami punya perasaan dengan rasa khawatir apakah nanti pejabat struktural yang di bawah Mendagri, kami khawatirkan apakah hak kami nanti akan hapus. Sekian dan terima kasih.
mungkin ditangani oleh dinas pendidikan. Harapan saya Pak, ini kemudian perlu dibentuk tim pembina administrasi kependudukan di provinsi Jawa Barat. Ini berfungsi untuk bersinergi antar sektor sehingga tidak saling menyalahkan. Tadi dinas kesehatan menyalahkan dinas kependudukan, pendidikan kita tahu menyalahkan dinas kependudukan. Ini berdampak kepada persoalan-persoalan Jakarta baru. Dan ini harapan kita ke depan akan terselesaikan seluruh masalah antar sektor di bidang administrasi kependudukan. Seperti sekarang banyak persoalan yang kita hadapi. Adanya pengembangan apartemen sulit dibentuk NTW. Kami sementara dipaksa memberikan identitas, sedangkan persyaratan identitas persyaratan pokok mengantar NTW. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti daerah banyak tuntutan masyarakat sekarang agar segera diberikan KTP-nya. Memang Pak, agak sulit bagi kita kalau tinggal di kota besar tidak memiliki identitas, tapi lebih sulit bagi kita apabila kita berikan identitas tersebut itu menjadi dasar tuntutan balik kepada kita. Jadi menurut teman saya dan pemikiran saya agar penanganan ini dapat terselesaikan secara komprehensif perlu dibentuk tim pembina administrasi kependudukan yang beranggotakan dari berbagai sektor terkait sehingga dapat selesai persoalan-persoalan ke depan yang menemani secara bersama mungkin akan dapat terselesaikan secara tuntas masalah administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk di provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Semoga Bapak tetap sehat walafiat. Selamat hari raya. Ya, demikianlah Pak Gubernur penjelasan dari kami. Terutama kami sangat mengharapkan tentang penggratisan biaya apakah yang berlalu atau termasuk dan kedua mengikuti nanti apakah harus perlu berbagai pertanyaan pendidikan pertama kali dan pertanyaan itu atau berlaku tahu dan kedua satu dari DKI sulit lama mungkin pertanyaan. Berarti kalau ada berita tinggal di meja juga buat sendiri. Jadi tidak perlu banyak itu Pak. Ada yang kritik, ada yang juga sendiri. Nah di situ pertimbangan enaknya tidak ada anak buah. Jadi semua nama ada tipikal belakang namanya mansur. Makan surat pada diri. Saya kira betul masalah pegawai yang tidak cukup satu orang itu pasti. Mereka pun sedang merancang kalau dari revisi ada perubahan jabatan. Sekarang seperti model baru. Nah, jadi saya pikir bukan soal KW 1, KW 4 ini. Yang penting senyum sebetulnya. Kita kalau udah putus atau mau tidak berguna, orang itu ramanya itu untuk orang hanya jangan orang ngomong di sini atau telepon atau SMS itu buat masyarakat itu tersibuk. Nah ke depan kalau jangan pikiran kami itu di kelurahan itu persis Pak itu yang Pak Gubernur diinginkan. Dia tidak ada lagi Satpol PP tidak mau tahu. Dia itu capil kerja setengah mati Satpol PP kalau terus bagian binasnya kalau tawa sekalian tidak ada, gitu kan, tidak terjadi seperti itu.
nanti di rumah. Nah, kami akan membuat sistem TKD yang sekarang ada itu bukan TKD itu. Sudah dihilangkan, itu semacam tambahan gaji ekstra. Nah, TKD yang sesungguhnya bukan dari absen lagi sebenarnya. Anda kerjakan berapa berkas. Nah, jadi itu tidak ada lagi PDPS, tidak bodoh, penghasilan sama itu. Tapi orang yang dia semua mati, orang dicapil. Bahkan itu banyak. Yang diomelin, yang dimarah-marahin juga dicapil. Maka statusnya dianggap numpang kos. Ya kan jadi konyol gitu. Akan ubah sistem. Nah, secara fisik, hampir semua lurah kita sudah jadi, tinggal orangnya, tinggal training, dari Pak Saudara, tinggal training. Jadi kalau Bapak pergi rapat, siapapun bisa melayani. Dan nanti konfliknya bagaimana? Dengan surat-surat, kita menggunakan sistem elektronik. Kepala dinas sudah sulit menandatangan, kita sudah menggunakan nanti itu password saja. Jadi sirkular itu keluar, sudah ada rapat. Kita harus seperti itu. Jadi semua urusan seperti itu. Sehingga di Jakarta begitu melihat lambang Jaya Raya, dia mau buat apapun tidak ada di situ. Dia terdekat. Kantor mana saja sama. Semua kantor sama. Jadi orang terdekat dengan rumahnya dia terdekat, dia bisa urusan apa saja. Semua staff di sana kalau bisa mau. Dia seperti orang dagang. Saya sudah cerita dulu pakai saya kan dengan keluarga gitu ya. Itu selama ini. Kalau ada bapak saya belum pernah dari usia berdagang. Kalau saya sudah lihat orang banyak ada barang ini tidak gitu kan. Bagi saya hari belakang. Terus saya tidak ada barang itu. Kenapa bisa itu belakang? Saya bahkan terus orang saya kalau punya itu coba ke toko sebelah dia jual tidak kayak gitu. Artinya apa? Semua nggak bisa, semua ada. Orang yang kita tidak tahu pun diajari, mulai lihat barangnya dan kita salah yang dikasih. Barangnya lagi itu baru habis percuma gitu. Kalau dilihat, begini contoh, minggu depan datang lagi ya, atau besok datang. Harga berapa? Jadi itu yang kita mau lakukan ini kan. Dia tidak ada lagi orang di depan meja itu ditanya apapun, dia tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Sampai tidak tahu pun, zaman ini tuh aneh kalau tidak tahu. Semua orang tahu, semua bisa. Tanya sama siapa? Bisa Google pun tahu. Masuk internet Google, tanya apa? Jawab dia. Sama kayak IRPI, jadi IRPI apa ya? Tahu kan? Bakal IRPI. Tidak tahu kan? Saya tahu jawabannya. Dari Indonesia Google. Ikatan Restoran dan Taman Indonesia. Tapi sebenarnya semua orang DKI tidak ada yang tahu IRPI. Bagaimana IRPI Monas? Apa itu IRPI? Tidak tahu. Saya pun jadi tahu. Gampang kan? Jadi masuk apa susahnya kalau semua orang kalau semua desa bisa melihat atasan. Dengan cara ini kita sudah berbicara struktur eselon. Jadi Bapak Ibu tidak pusat-pusat eselon yang mau dibawa pulangnya berapa? Sama kayak dulu, saya akan jadi asisten gitu ya, asisten tinggal. Wah, selamat ya, jadi asisten. Mereka panggil selamat, asisten. Kalau lupa, ini mah, pohon jalur-jalur tinggi buatnya jangan. Yang penting sekarang bagaimana kita membuat sebuah sistem yang rajin kerja itu rajin melayani dapat menangkap itu bukan uang. Yang kita ini begitu kan? Kadang-kadang masalah kita loh, udah capek-capek kan udah marah, tinggalin duit, ya alhamdulillah, puji-puji gitu kan. Tapi sekarang ambalan saya di mana? Sampai nongkrong-nongkrong merokok sama aja dapat. Kita tapi eselon tinggi, eselon itu sudah semua eselon.
Akhirnya tidak mau. Saya malah gagal. Golkar menolak Komisi Negara. Terus waktu saya merancang itu di Komisi 2, saya sinkronisasi. Jadi saya ingin sekali tidak ada lagi pakai golongan jabatan. Anda baru masuk pun ada satu bisa jadi serba. Masih tanggung jawabnya itu kita kasih tanggung jawab oleh protes kopi, terutama itu dia protes pak. Terus di DPR juga ada birokrat. Termasuk birokrat organisasi. Ini sekarang kalau misalnya saya bilang aman pak, kalau ada eselon 2 mau pindahin bisa jadi eselon lagi. Padahal mau jadi calon sekjen belum lucu. Minimal 2 kali posisi di eselon 2. Dia pernah 4 kali posisi eselon 2. Kenapa? Dipindah-pindahin dulu, itu. Tapi karena itu tes, kan itu tes. Gara-gara pernah 4 kali eselon 2. Kenapa kalau ada eselon 2 nggak ikut itu? Eselon 2 kata satu eselon 2. Biasanya ada kerjaan baca-baca koran saja. Supaya eselon 2 yang bantu-bantu pindah di situ aja biar dia berkobat dikit. Sama eselon 2, namanya sama eselon 2. Ya, semacam nama itu ketua gubernur gitu, repot gitu kan. Supaya dia bertobat, berbalik lagi kalau katanya orang gitu aja. Tapi selalu eselon 2 kan, itu pusing deh. Mencoba eselon 2 kepala dinas, dijadikan organisasi yang lain. Orang dia sudah beres, sudah gitu, tapi tidak dapat dari korban. Itu pelanggaran eselon. Kita tidak mau pakai eselon. Bisa kalau itu naik. Ini bukan eselon. Yang penting gue mau pulang. Keluarga suka keluar sama kami. Tapi bapak ibu masih belum dengar sama Pak dan saya. Jadi orang mau masuk ke ruangan saya, untuk foto, suruh saya berdiri di belakang, saya foto aja nggak apa-apa. Ini kalau prinsip saya jadi bupati. Ibu kandung saya pun kalau melanggar aturan memang begitu. Ini prinsip. Ini rekam jejak kami. Itu rekam jejak saya dari dulu. Tapi saudara-saudara saya mengatakan percuma. Dia saudara bupati. Bahkan ada perusahaan yang om saya punya saham dari kontraktor. Langsung om saya bilang, kalau kamu percaya sama saya, lebih baik jangan kasih saya di dalam. Justru gara-gara sini saya di dalam bisa-bisa kamu jadi kesulitan. Saya pernah ribut dulu sama adik kandung saya yang musuh. Itu pengusaha. Dia ngajukan izin apa sampai di meja saya. Saya nggak mengatakan. Kalau malam dia anak saya. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa bekas saya Anda tidak mengatakan? Karena saya adik kandung kamu katanya. Kalau itu anggap saya buat adikmu. Sekarang saya ikutin prosedur semua. Kenapa dia berdatangan? Kalau dia sudah sampai ke sini, ya berdatangan. Jadi sebenarnya kamu bisa mempengaruhi orang. Pengaruhi apa? Menjawab sama, kasih duit. Sama prosesnya kita. Dia pernah orang lain. Nah itu satu persoalan. Bagi saya itu tidak begitu suka jadi pejabat itu. Repot. Mengajarkan seperti ini. Jadi saudara-saudara kami menganggap kami tidak ada gunanya di rumah. Kita tidak ada untungnya ada di rumah. Kami jadi repot. Tidak ada nama kita jadi repot. Sekarang jual nama kita. Kalau dia salah ya kan ada urusan. Tanjak balik. Ya silakan kalau buat saya ngomong. Saya ngomong gitu. Ya kadang-kadang kalau musuh berdiri. Saya juga bukan orang yang seperti kata para ilmuwan bahwa saya adalah seorang yang emosi tidak stabil. Tapi itu hasil surveinya saya gitu. Saya stabil lah. Prinsip saya mau makan yang ada matahari terbang itu aja barangnya. Oke, itu kan rasional dari. Nah, saya waktu menjalankan program jaminan kesehatan di tahun 2004 itu saya berpikir bahwa itu sudah duduk semua dan saya bikin sistem ini saya duduk dan saya sebutkan dokter saya itu sudah duduk itu sudah
istrinya itu tidak mungkin. Saya tidak ada urusan. Kalau saya dari sumpah jadi tempat, saya tidak ada urusan. Mau saudara mau apa tidak ada urusan. Bahkan saya pernah kasus suatu peluit, itu kejadian ada keluarga istri saya bawa saudara minta sudah dibongkar segala macam. Yang kita berangsokan, saya itu mau bilang istri saya kalau ada memihak kepada tidak bersyukuri kok ada dua anak kalau di rumah kok tidak ada masalah. Karena ini sumpah jalan karena ada pilihan. Saya sudah disumpah. Istri tidak bisa kaca mendahulukan dan keluarga atau apa yang mendahulukan mereka tidak bisa. Masa saya disumpah? Kalau saya tidak disumpah ya apa? Tapi itu bedanya jadi pengusaha. Saya yang pengusaha tidak ada sumpah. Jadi saya berkata apa saja. Kita akan mempengaruhi jadi kalau jadi pejabat, setiap keputusan saya yang salah, kita harus mengakibatkan mudarat untuk yang ini terjadi. Dan saya tidak bisa. Jadi saya harus pilih. Tidak ada pilihan. Makanya karena istri saya, kalau saya kadang-kadang menggunakan konstitusi, menjalankan peraturan, saya dibunuh orang tuh, kalau rakyat itu, kalau mungkin orang itu yang diperlukan. Itu saya pesan. Kalau itu salahnya, saya sudah pesan dulu. Saya sudah mati, tidak bisa ngomong masalahnya. Ya, tapi saya kira bingung-bingung dibakar jadi ini. Dibuang gak punya kantor, aja. Itu bingung dan orang itu. Kalau saya serius, saya untuk masuk ke politik. Saya serius, itu berarti. Karena singkat tahun 2003, saya tahu politik. Kemudian saya datang ke rumah, itu satu bayar donasi. Kamu sadar tidak? Keputusan kamu ini tidak ke politik akan merubah seluruh jalan hidup kamu dan keluarga kamu. Kalau kamu siap, mau sekali siap, saya bilang siap. Jadi itu saya boleh hidup. Saya sadar kok, saya tahu persis risiko. Kayaknya kalau jalan-jalan kero, pengadaan risiko saya dapat bola. Kalau tidak konstitusi bola, ada urusan. Karena kita disumpah berdasarkan konstitusi dengan segala risiko. Saya tahu persis. Waktu itu lagi Jakarta, saya bilang kalau capek, kalau tidak mau latihan otot, saya latihan otak, ada latihan otot. Terus dia orang kita ini banyak, sudah latihan otot. Tidak salah gitu kan. Saya tidak jadi orang sukses dari pejabat Jakarta. Rumusnya PPG, pura-pura gila. Jadi kamu tidak akan serius. Itu rumusnya, kalau dia ada orang yang pura-pura gila gini. Yang pasti saya nggak mungkin gila, karena gila pasti tidak lolos dari tes DSP. Kalau gila nggak boleh jadi pejabat. Jadi kader gila saya itu masih asli. Dari 4 orang, 5 orang di Jakarta, 1 gila. Jadi 1, 2, 3, 5, 1 masih gila. Nah, itu kan, kalau gitu kan. Berarti kan gilanya lewat apa enggak? Kalau masih gilanya masih dikader yang pas-pasan. Jadi sekarang, tidak usah peduli, terima kasih kepada seluruh jajaran yang waktu kita ada kebakaran, ada rusuh, dari Sudir, Marunda, berdakan anak rumah itu kita terima kasih, tidak tahu itu satu dedikasi itu sama. Terus kalau tim saya tadi semua sama jadi jelaskan, tadi soal basis dan prinsip. Saya sudah bilang tidak jadi jangan target. Kalau orang kita mau tumbang ya sudah, kamu nggak suka. Tapi juga jarang kami yang tumbang karena ada target masukkan tong. Itu adalah urusannya. Kalau Islam itu tidak akan hapus walaupun puasa. Ada sengaja itu makan di luar. Itu saya sudah makan di bulan, bilang
kita ada yang nyumbang gitu. Betul-betul tidak ada yang mau nyumbang, saya katakan itu sumbangkan kan. MP juga percuma kalau ke Yerusalem, hapus. Sama itu. Nakal-nakal sama. Jadi mungkin jangan orang nyumbang nipu gitu. Ya udah, kalau memang dia tidak mau nyumbang, ya sudah. Tapi kita patut ngomong. Apalagi kemudian semangat, kita harus ngomong. Kita mau sumbang nggak? Jadi semangat masih saya cukup gimana? Ini memang begitu, tidak cukup. Daripada kita makan uang yang haram, tekanan, ya jelas ini. Jadi kalau KJS tidak paham dia akan terjadi lagi. Tapi kita kenapa bergabung dengan JKN? Ini ada seluruh KJK yang lain itu bisa berubah JKN. Berbahaya bagi BPJS. Karena kita ketemu KTP orang yang orangnya yang kalau saya tidak tidak perlu. Dulu gimana? Kenapa kita KTP palsu? Karena tidak ada proses. Itu dikumpulkan program seperti di bawah penekanan. Dia tidak salah dengan sistem. Untuk kasus bagaimana? Kadang-kadang itu jadi kadang-kadang baik. Masuk ke sekolah. Cukup dulu di rumah sakit jantung. Masih ada dokternya. Orang yang mampu operasi jantung 120 juta, harus 140. Lalu ada taruh mengusi, ada semua mengusi, dibayarlah dari kita DKI 120 juta. Tinggal dengan 20 juta. Keluarnya itu bilang itu importer pasar. Jadi gratis. Saya kadang-kadang di Jakarta itu kerja itu jumlah orang hilang. Tapi yang penting manusia itu sekarang. Ini tidak mau begini orang. Ini mau tidak ada. Makanya kita bisa bicara tentang kurang hidupan. Kita kan bisa ngomongin kurang hidupan. Terus, kalau persoalannya udah jelas. Apa tadi yang kata tadi? Siapa yang melayani poin, nah saya mungkin poin di rumah sudah bulan kecocokan saya imunisasi ini. Jadi nanti tidak ada lagi istilahnya orang itu yang marah sama dia main pada kesehatan. Kalau banyak yang tidak sakit ini tidak bonus. Jadi kalau bonus orang sakit, saya bilang gitu sih. Kalau bonus orang sakit, semua berdoa kok sepi. Karena bonusnya kalau orang yang datang kan. Kalau orang yang datang kan kalau kayak jual peti mati kan. Sepi ya dagangannya. Itu tapi orang mati kan peti mati kan. Kita dagang yang kontrol di dalam itu. Nah makanya kita harus berpikir. Jadi ada satu program bonus kita dari orang. Ada rehabilitasi. Begitu orang yang tidak sakit karena preventif program dalam baik, maka uang ini bisa jadi bonus pribadi. Jadi dokter itu selain fee ada fee bonus yang dari sakit, kuratif, tapi juga ada hasil dari preventif. Jadi kita namanya profit dan preventif. Di sisi ini kita pikirkan. Tugas saya adalah bagaimana mengadministrasi keadaan sosial ini supaya semua merasa sama. Biasanya nggak suka sama saya itu yang memang rezekinya ada kepotong gitu, tapi lagi dulu kan ada tempat pasar, ada ada sama lagi ini kita cari keseimbangannya sama. Dia kan menjadikan profesional. Kenapa pegawai BKH tidak membawaannya? Kalau kita kerjakan sendiri kenapa? Kita itu target kita sangat jelas. Gaji kita harus lebih hebat daripada yang terjadi di perusahaan. Kami harapkan di tindakan DKI seperti itu kondisi. Sekarang APBD itu sudah hampir 20 triliun sebenarnya. Karena enak kita juga 20 lah itu namanya bapak sudah setengah saja. Kalau kita datang kan baru 40 triliun. Tapi kita yakin
100 triliun. Saya udah bantu soal gratis, sekarang kita ambil 100 triliun. Sebentar ditinggalkan PKI. Kalau DP gerakan ini sisi pajak semua kita beres, mungkin di 2015 atau 2016 sudah bisa 100 triliun. Itu dari kita 2017. Nanti akan ada perubahan. Kalau begitu kan gampang. Jadi jangan untuk tambah dulu, tambah 100 triliun. Kalau kalian sendiri, semua kasih untung. Memang 2 orang sama-sama minta dikali. Lebih baik setengah bagi ke Pemprov, setengah bagi ke Bapak Ibu dan Ibu. Bagi ke Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak boleh lebih banyak. Kalau ini kita harapkan seperti itu. Jadi mana sih yang dagang gitu? Jakarta juga banyak di sini kalau terus izin, IMB, ya macam-macam. Saya tahu juga ada beberapa anak juga. Jadi kalau kampus tidak, itu di mana mungkin dapat sekitar lebih pelayanan PTSD dan semua adalah itu nanti yang dulu di depan kantor perlindungan itu semua sekali kalau tidak tahu sudah selesai. Jadi pasti cuma data. Dia tanya apa saja, saya mau jawab. Saya mau urus. Karena setiap kali ada urus, ada data. Kita melayani yang urus itu. Karena itu semua ada poin itu. Karena individu yang kita tahu. Maksudnya tidak. Kita sudah jelas kita tahu ngapain. Belanja berapa, tulisnya pulang jam sekian, datang jam sekian, datang PKI. Pada jam sekian, di restoran, yang baik enak ketika itu aja ya. Jadi di lagu itu coba kita habiskan gaji hasil pendidikan kita nggak tahu. Ada libur lagi. Kita kerja pagi siapa? Ya, kita kadang-kadang saya bisa mengerti kalau dia tinggal di rumah. Nah, ikannya ada sama kasih persetujuan kasih nama bodoh. Karena perasaan itu tadi tidak adil lagi itu. Saya kerja sekarang ini makanya itu beda. Ada pasangan nawak, ada pasangan menulis. Tadi yang cerita-cerita itu anak saya lagi ini sudah itu. Saya berusaha, saya ngerti kalau itu. Saya sudah sudah tahu. Ini mau duit tapi malu. Nanti yang kalau kayak matak, kayak itu saya orang Batak. Orang Batak saya terpaku kan. Ya lupa saya juga sekolah di sekolah orang Batak biasa nih. Aku sudah kalahkan kan kalau udah takut lepas. Karena saya lulusan sekolah orang Batak biasa jadi nggak begini. Membantah mulu kerjanya. Kesinian mulu nongkrong itu. Istri beliau kebetulan udah dapat fasilitas tadi kelas. Tadi juga main siang muda. Bukan punya istri muda, ada dua. Mereka muda. Saya istri saya juga istri muda. 9 tahun bedanya. Kata bapak saya, ketika sama istri yang lebih muda, saya sampai tidak lulus. Bapak saya sama ibu saya beda 16 tahun. Tapi ya, ini ya, saya kira itu soal akademis. Kalau undang-undang untuk program PP, nah kalau soal denda bagaimana? Saya betul berpikir, kalau orang terlambat, memang harus dilakukan. Supaya saya pelajaran di sini. Dulu bahkan kita begitu ini orang meninggal, saya kasih 50.000 dengan syarat itu. Karena seperti saya kalau muslim bisa meninggal masih berlewat misalnya orang atau meninggal itu ya masih kalau masalah ya masih dia tubuhnya hari itu masalah buat saya. Kalau saya tapi kita kasih bonus 100.000 hari ya di kita mati gampang kalau nanti itu yang kita
pikirkan. Nah kalau di Jakarta bagaimana? Karena kita kasih kuatnya dari sisi BPJS. Saya mimpikan Jakarta berbeda. Jadi semua dapat meninggal, orang asuransi, yang tua juga dapat pensiun, yang tua kerja tidak silakan berapa. Tapi saya orang yang dapat meninggalkan yang bisa hidupnya. Saya masuk ke politik saya panggil orang asuransi saya. Naikkan, jangan minta asuransi saya. Kenapa? Siapa tahu saya mati. Kalau saya diperiksa semua, cek darah, cek semua. Dan bahaya tiba-tiba minta kenaikan berapa banyak itu asuransi. Kita tinggal masalah sebetulnya. Kenapa lewat-lewat? Udah sampai sana baik Tuhan, kau masuk ke surga gitu ya, dia masuk neraka, kau masuk pulang ya. Kalau sampai ke surga, kau nggak boleh di dunia, tapi di presiden. Nggak boleh. Pasti mau di surga, dia mau balikan kalau yang di neraka. Itu aja pasti. Ya kasih tausiah sedikit, karena saya belum tausiah dulu. Masuk tausiah lah, bilang mulai rawat. Saya tidak begadang, tidak berdiri gara-gara lagu tausiah mereka. Gimana? Karena tausiahnya, kalau kau pelakunya nggak gara-gara lagu sedikit, udah besar itu. Saya nggak tahu malam ini saya bertemu dia, udah saya ketemu orang mereka langsung. Udah bukan beda. Terus daerah tanpa RTP bagaimana? Saya kira kita tetap harus berdebat. Tapi KPK harus dikasih. Dia begitu. Harus kasih. Saya lagi berpikir kalau dia di kantor rumah, baru di rumah. Kalau dia sewa rumah, tidak ada KPP tidak jelas, bisa. Tapi kalau dia tidak punya rumah, jelas harus kasih dia. Orang bisa ditumusi. Kita tinggal di daerah Abu-Abu gimana? Kita mau bongkar banyak sekali rumah, mau pindah ke rumah susun. Jadi kalau dia rumah tidak jelas, pindah ke rumah susun. Kalau dia tidak mau pindah, jangan kasih. Kenapa? Orang Jakarta itu kan tidak ada rumah Pak. Bukan PRT, bukan. Dia mau maju PM1 untuk kuasai tanah. Jadi itu mafia tanah yang main. Soalnya tidak manusiawi, tidak baik. Kita bongkar, jadi kalau kita menjadi semua jalan-jalan inspeksi di sepanjang sungai di DKI yang ada rumah beton bagus-bagus kita bongkar. Jadi ini akan membuat mengatasi banjir supaya semua sungai bisa terhubung, juga menjadi jalan alternatif. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Ada satu di Sunter yang berkasnya dari kami. Lebarnya 14 meter biasa. Harusnya itu tempat mobil. Itu dibikin kios-kios dulu. Ini bisa nyambung. Di luar negeri kamu, saya kira ada pengamen dari Bapak Ibu. Saya kira dari Bapak Ibu semuanya tidak pakai kerangka berjalinan. Itu di luar negeri kita bongkar itu kerangka berjalinan. Orang miskin. Kerangka berjalinan. Jadi itu yang terjadi AC, Indovision. Jadi apa orang miskin yang dibela Komnas HAM itu? Nah, saya kira jangan takut dalam melaksanakan tugas. Saya mau diktat melanggar HAM apa terserah. Hamburger kayak apa? Urusan. Yang penting kita niatnya benar. Kita niatnya benar, kita tidak benar. Ini anak-anak ibu-ibu tidur di tenda. Melanggar HAM. Sehingga tandai melanggar HAM memanfaatkan anak-anak ibu-ibu untuk tidur di tenda supaya rekan kami tidak kotor. Dan bisa. Itu kan masalah harus jelas. Tapi sekali lagi, tidak boleh ada satu orang pun yang menjadi tidak perlu keluarga negara. Karena Bapak Ibu tidak membantu. Harus carikan jalan sampai dia punya. Termasuk akal lahir. Itu sudah ada SKP 20. Tidak ada alasan. Bagaimana kalau dia anak simpanan? Kalau sebenarnya juga
Yang repot tuntutan tadi sebagai anak yang salah. Untuk apa? Ujung-ujung apa anaknya? Tadi harta. Itu masalah di situ lagi. Tidak bisa kasih dia. Kalau nanti anaknya sudah psikologi, ya salah. Atau bapak akan membuat psikologi yang itu turun, tidak jadi orang karena ketahuan. Kuliah kayak gini dan katakan. Saya lahir banget nama saya siapa? Jadi bapak saya sama ibu saya orang menikah beda 16 tahun. Dan bapak saya itu pengusaha. Nah, mungkin dari keluarga bapak saya khawatir, ibu saya masih menggunakan. Nanti kalau saya bagi harta gimana? Jangan-jangan bukan mau bapak saya, mau hartanya itu kan 16 tahun. Ini pikiran orang. Lalu tidak membuat surat nikah. Supaya tidak bagi harta. Contoh saya lahir. Dia 7, aku lagi. Nanti jangan-jangan ini keluarga dari bapak saya ini mungkin cerita. Biasanya kalau versi ibu cerita bapak pasti beda. Ini jangan-jangan nanti kalau dia cerai, anak dibawa gimana? Anak cowok lagi. Bawa narko. Dia sudah bikin surat nikah. Lalu kalau baca surat akte lahir saya pun sepuluh tahun. Saya seolah-olah bapak saya itu menikah sama janda pianak. Dia menikah dengan ibu saya, ada ikut seorang anak, diakui anak. Itulah akte lahir saya. Jadi waktu DKI juga. Orang-orang itu jangan sampai justru saya dulu ada komisi 2, saya nggak marah. Kalau si komisi 2 tadi, si komisi 2 capek ngobrol nanti datang lagi. Saya di komisi 2 itu memang mau kita di kantor sini masa aku. Saya udah bilang ini nggak beres pasti. Dulu kita berKTP lebih cepat, masa di DKI saya sesama DKI infrastruktur internet lebih baik dan sekolah. Tapi harus selesai buat beres. Kalau komisi itu ada mana? Makanya agak sensitif kalau saya ngomong, karena itu berlanjut dari cerita komisi 2 sebetulnya. Jadi bapak ibu yang melihat saya sama Pak Mendagri itu sekarang bukan cerita dari komisi 2. Udah saya protes di KTP ini. Jadi tidak masalah dari KTP seperti ini. Masalah di pasal kita sudah ada prinsip sebenarnya. Tidak ada anak yang tidak ada harus ada harus. Saya dari usaha itu soal yang muslim. Karena kalau muslim tidak ada akad nikah, itu tidak bisa langsung mesti ada baik apa itu ada pakai isbat ya isbat mesti pakai mahal lagi mesti bayar hakimnya 150.000. Nah saya lagi minta di dalam di metal. Saya harus diagarkan. Dia tidak boleh ada orang di DKI yang berhak menikah. Mereka harus diagarkan dan diberikan istri sama saja. Kasihan, umur itu saja. Itu masalah. Itu lebih parah dari sebetulnya. Dari kita sebagai orang mereka bisa itu atau tidak. Kita orang itu masing-masing. Ada semua orang tua Jawa itu pakai yang bernikah. Ada yang bilang pakai jadi haram katanya. Orang Padang menikah pakai dulu nggak pakai yang itu. Itu saya nggak pernah disebutkan soal agama. Itu repot. Masing-masing tidak punya aturan masalah. Tapi bagi saya cerita ini, itu kita begitu serius soal agama. Baik dulu atau tidak, menikah atau tidak. Ada sekelompok marah seperti itu. Itu aja serius. Tapi buat negara jauh lebih serius kalau tidak punya akad nikah. Buat negara ya, kita harus punya akad nikah. Ini penting akad nikah. Harus diurus. Soal agama penting serius. Agama urusan pribadi, itu nggak tahu yang benar-benar salah. Tuhan, bapak saya sudah meninggal, dengan kakek saya sudah meninggal. Nah, saya kasih tahu saya berangkat surat oke aja kan. Tapi yang kelihatan di depan mata kita, akte lahir, apa yang kita urus? Kita mau urus akhirat ada mau bunuh-bunuhan, mau bunuh orang, tersinggung.
Untuk sesuatu kan kita pun cuma yakin aja. Kalau kita memang kita bersuka balik lagi kamu. Kita jawab juga, itu jelas. Kalau udah menurut aku ada masalah enggak itu. Nah kita mesti harus buka sehat di agama. Kalau sudah jam saya harus ngomong gitu, wah kayaknya itu bukan bertanya seperti ini. Mesti dimarahin. Oleh prinsip mau saya bosan. Itu aja kita beberapa kali selesai ngomong. Kalau belum pernah baca selesai, masih ngomong sama saya juga. Jadi mereka pulang kali. Begituin. Tapi maksudnya harus bedakan sebagai pejabat publik. Harus bisa bedakan antara keyakinan tafsiran kita dibandingkan dengan konstitusi. Itu yang saya maksud. Nilai agama saya, ayat suci saya mempengaruhi saya hidup, mempengaruhi sikap saya melayani orang. Tapi dalam melayani orang, patokan saya adalah ayat konstitusi. Tapi saya harap Bapak Ibu di kelurahan jangan bilang ke masyarakat aku lagi tidak penting dari itu. Yang penting udah pendeta banyak ilmu. Yang penting KUA udah iya. Semua orang belajar harus punya akte nikah, akte kematian. Dia tidak bisa mengatakan tidak perlu. Tuhan juga tahu ada fotonya. Saya ibu saya, apa betul ibu menikah sama bapak? Ini fotonya. Kawinan. Yang begitu. Saya bisa pakai Photoshop. Oh, menikah sama siapa? Nah, sekiranya berubah. Jadi saya sengaja cerita ini dan resiko soal agama. Saya tahu bangsa Indonesia ini paling bertuhan. Ada ketuhanan yang Maha Esa taruh nomor 1, ada Bung Karno taruh nomor 5. Pancasila itu hasilnya ada itu nomor 1. Tapi dalam kita bernegara, jangan karena keyakinan kita yang sangat kuat ini, lalu orang tidak menjalankan. Saya masih ingat Perdana Menteri Belanda Abraham Jumper tahun 1903, dia Perdana Menteri. Dia bilang kalau kita tidak mengurus orang miskin, kita itu musnahkan. Di bangsa Indonesia hari ini itu hebat. Semua laku beragama, semua gereja di mana-mana, masjid di mana-mana, biara di mana-mana. Kalau sampai di DKI ada orang tidak punya hak lahir dan tidak menikah, Bapak Ibu musnahkan. Kalau sama agama. Jadi saya tegaskan di sini. Bagi itu yang saya ini ada dan kalau TKB itu Bapak tenang saja, kita tidak mungkin motor TKB. Kami sangat membantu soalnya. Saya kira itu saja pakai semangat. Waktunya, saya pampar ini saya kasih sudah dan kita bersekali. Misalkan boleh tidak ada kamu dan saya. Jadi saya kira maka tadi saya sudah pesan ke Bu Yati langsung dan dia minta masih bisa disisihkan DPRD masih kurang ribut belasan kilometer cuma persoalannya juga bingung sekarang rasanya pegawai DKI itu hampir semua yang motor tapi apa beli motor apa nggak lebih baik DKI membayar tunjangan motor begitu. Pakainya aja si Alfi, pakai Avanza Xenia. Ya, cuma ketemu saya aja pura-pura naik Xenia. Sehari-hari pada mau yang mobil goyang-goyang kayak karen begitu. Itu masalah gitu. Tapi yang punya Ferrari lagi, Lamborghini. Iya, begitu mobil kayak karen. Kita ketemu di Eropa, kali kita sudah di Swiss. Di Eropa itu banyak sekali
buat DKI anak sekolah lagi. Dibayar jabatannya juga kontrak nanti. Jadi bayangin dia nanti bisa jawaban lagi dia kenal. Kalian di Indonesia sampai 10 miliar gitu maksudnya itu. Nah, saya kira soal pengeluaran itu kita memikirkan dengan sistem tadi yang untuk operasional tidak dikasih dikasih uang seperti apa. Ya kan sudah pernah bertanya kalau ada masalah dengan bapak, bapak tinggal undang saja rapat di ruangan saya. Ini masalahnya apa kalau masalah. Jadi saya juga pernah juga kita berusaha. Dia tidak dalam kemudian orang kita dilakukan seperti itu. Ya semua lebih kasih nantinya aja deh. Jadi sama motor ujung itu duit. Kalau motor sendiri kan rusak. Memang kita ini ahli konstitusi. Saya dengar orang luar negeri bangsa baik taat sama undang-undang dasar Republik Indonesia. Karena semua ude. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang budaya yang digratiskan dalam pembuatan baru denda tetap turun. Jadi agar kami tidak menambah dari undang-undang karena memang dirasa tentang denda atau sanksi administratif pasal 89 tidak berubah. Itu yang pasti. Yang kedua, dari pentingnya akte tasjil ini perlu kita sadari memang sering menjadi masalah karena apabila dalam persyaratan dianggap mungkin dan polisi sering berbatas kepada pasti. Dan ada satu proses tadi pura-pura gila PPG bukan pura-pura baik kurba. Kemudian sekali lagi atas nama keluarga besar Kedua dan Kita Tasbih kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas berarti dan mengambilnya. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Ya, makanya saya kata Pak Gubernur suruh dampingin di KI, atau saya disuruh ke panggung yang lain. Pak, terkait undang-undang tadi Pak? Ya kita pada besok tanggal 2 udah gratis kami semua pelayanan. Soalnya DKI udah lama udah gratis KTP. Akte nikah juga 100.000 dulu ya. Kecil kok penerimaan ini cuma 8 miliar 10 miliar. Biasanya ini kan tadi karena gratis masyarakat masih kasih uang. Makanya kita patung kita jangan terima tip. Tapi kalau ada yang tinggal di meja tadi itu tadi kita panggil dia kan repot kayak gitu. Soalnya itu nggak boleh tinggalin tip. Jadi saya kira kalau TKD makin baik, pelaporan makin cepat, saya kira TNI juga nggak mau terima lah. Uang tinggalin kecil-kecil gitu. Kalau $5.000 mungkin orang mau nanti. Pak, retribusinya dirubah dong Pak? Perda retribusinya? Kan perlu dirubah, masih dia menghapus undang-undang dan perda itu. Kita akan rubah perda itu, kita ikutin undang-undang dan PP dulu. Tapi berarti sanksinya masih tetap jalan ya? Sanksi jalan, itu kasih efek hukuman ya.